Waalaikumsalam. Silakan masuk teh. Ya, Bu. Dengan Teh Silpi ya? Ya. Gimana kabarnya Teh Silpi? Sedikit baik dan sedikit tidak baik. Oh, oke. Tapi bisa ya untuk menjalani sesi konseling? Iya, karena ingin menceritakan sesuatu. Oke, baik. Sebelumnya saya sudah menerima intake form yang sudah Teh Silpi isi. Gimana, udah siap ya untuk menjalaninya? Iya. Oke, mari sini. Di sini saya sudah menyediakan 2 kursi. Kalau boleh tahu di kursi mana yang menurut Teh Silpi merasa nyaman untuk diduduki? Di sini. Oke, boleh silakan duduk Teh. Oke, silakan duduk. Agar sesi konseling berjalan lancar, sebaiknya saya duduknya menghadap posisinya kayak gimana? Di sini, ke sini gini. Oke, baik. Gimana Teh posisinya, sudah nyaman? Kurang ini. Oke, gimana? Sudah nyaman Teh? Sudah. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Salam Mubarak dari kelas BK3C. Saya berasal dari Bayombong, Garut. Teteh bisa manggil saya Ibu, Teteh, atau apapun, gimana nyamannya Teteh aja. Saya Silvi. Saya mau panggilnya Ibu aja. Ibu. Kalau saya panggilnya ke Teteh apa? Mau Teteh atau nama? Mau Teh Silvi. Oh, Teh Silvi. Oke, tadi. Oke, sebelumnya apakah Teh Silvi sudah pernah menjalani sesi konseling? Belum. Oh, belum. Jadi mungkin ini merupakan hal pertama ya bagi Teh Silvi untuk mengikuti sesi konseling. Iya, itu yang membuat saya takut. Oke. Jadi ketika kamu mendengar sesi konseling itu, apa sih yang kamu pikirkan? Konseling cerita, tempat cerita, tempat curhat, tempat keluh kesah. Oh, gitu. Oke, baik. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan kembali mengenai konseling. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan konselor kepada konseli, yang dimana saya di sini sebagai fasilitator untuk membantu Teh Silvi dalam memecahkan masalah yang sedang Teh Silvi alami. Oke, baik. Izinkan saya mengambil buku terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada Teh Silvi yang sudah bersedia berkunjung ke ruangan sesi konseling ini. Oke, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa dalam sesi konseling itu terdapat beberapa hal yang perlu kita sepakati. Oke, untuk kepentingan laporan, bolehkah saya merekam sesi konseling ini? Kemudian bolehkah saya mencatat hal-hal penting ketika Teh Silvi menceritakan hal-hal yang dialaminya? Ya. Oke. Lalu perlu kamu ketahui bahwa dalam sesi konseling ini terdapat asas kerahasiaan. Nah, kalau boleh tahu, siapa saja sih yang boleh mengetahui tentang topik pembicaraan yang akan kita bahas pada sesi ini? Saya Ibu. Oke, baik. Oke, baik. Jadi sebelum sesi konseling kita dilaksanakan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai konseling? Mungkin saya harus konselingnya berapa kali ya? Oke. Jadi
sesi konseling itu ada 4 sesi, yang mana dalam satu sesinya itu berdurasi 40 sampai 90 menit. Oke, berarti ya udah. Oke, kalau boleh tahu apa yang membuat kamu ingin mengikuti sesi konseling ini? Karena saya itu mau bercerita dan ingin mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana cara mengatasi permasalahan yang saya alami. Oke, baik. Oke, sekarang kita mulai ya sesi konselingnya. Jadi, apa yang sedang Teh Silvi alami akhir-akhir ini? Saya bingung harus mulai cerita dari mana ya Bu. Mungkin akhir-akhir ini tuh saya tuh ngerasa sering apa tuh ya, emosinya tuh benar-benar meledak-ledak, terus kayak ngerasa nggak bisa mengendalikan emosi saya, terus kayak saya tuh benar-benar bingung sama kenapa sih saya tuh kayak gini gitu Bu. Jadi kamu merasa bingung karena kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu sendiri. Iya Bu, terus saya tuh suka kepikiran Bu kadang-kadang tuh tentang gimana sih nanti masa depan saya, terus gimana nanti karir masa depan saya, karena saya tuh merasa banyak beban dalam diri saya tuh, banyak tanggung jawab, banyak tuntutan dari orang tua, orang-orang sekitar yang ya kayak gitu. Oh, jadi kamu merasa cemas akan masa depan karena kamu dituntut oleh orang tua serta orang sekitar untuk memenuhi harapan-harapan tersebut. Kalau boleh saya tahu, harapan orang tua kamu itu seperti apa? Pasti ya Bu, setiap orang tua tuh pengen anaknya tuh sukses di masa depan. Nah, orang tua saya tuh juga kayak gitu, pengen saya tuh kuliah ke luar negeri, dan memang orang tua tuh setuju saya kuliah di luar negeri. Tapi saya tuh kayak bingung gitu, kayak apa yang harus saya lakuin. Oh, jadi tampaknya kamu itu ragu ya untuk mengambil keputusan kuliah di luar negeri. Iya Ibu, terus saya tuh merasa gak mau gitu nyusahin orang tua saya Bu. Tapi saya tuh kayak pengen kuliah ke luar negeri, tapi ya gitu orang tua saya. Oke, jadi di sisi lain kamu juga mempunyai mimpi untuk kuliah di luar negeri. Iya. Terus Ibu mungkin kayak di sisi lain tuh ayah Ibu tuh benar-benar nggak bisa jauh dari anak-anaknya, terutama saya kan bungsu ya Bu, jadi kayak benar-benar susah banget gitu ya Bu ya, jauh dari saya. Oke, jadi orang tua kamu itu merasa khawatir saat anak-anaknya itu tidak berada di dekatnya ya. Iya. Terus kalau boleh saya tahu, hubungan kamu dengan ayah ibu itu bagaimana? Mungkin sama ayah biasa aja ya Bu, soalnya anak sama ayah biasa aja, nggak terlalu dekat. Tapi sama ibu saya tuh benar-benar deket banget gitu Bu. Oke, sebentar ya Teh, saya ambil tisu terlebih dahulu. Dari itu makasih. Nah, ini Teh. Deket banget sama ibu saya Bu, saya tuh gak bisa jauh-jauh. Mungkin karena saya tuh anak terakhir ya Bu. Oke, itu jadi cukup dibilang hubungan kamu dengan ibu itu cukup dekat. Jadi sehingga satu sama lain itu tidak ingin jauh ya. Ya Bu, jadi ya benar-benar deket saya tuh. Oke. Saya juga bingung kenapa saya bisa deket sama ibu saya. Kayak gitu Bu. Oke.
Bapak teh kalau mungkin nangis bisa membuat teteh tenang, nangis aja dulu ya. Iya. Saya sakit di mata. Iya. Terus emang terus saya tuh kayak ibu saya tuh emang lagi sakit ya Bu, dan emang sakitnya tuh cukup parah, dan itu tuh bikin saya tuh semakin kayak ragu sama bingung apakah saya harus memang pergi tuh keluar negeri buat kuliah atau stay aja kuliah di sini dekat ibu gitu biar sambil merawat ibu saya. Oke, jadi di sisi lain situasi kesehatan keluarga juga yang membuat kamu ragu akan keputusan untuk melanjutkan kuliah di sana. Iya. Terus saya juga punya kakak ya, kebetulan kan saya tuh bungsu, dan kakak-kakak saya tuh jauh dari ibu ya, terus kayak jauh, dan emang saya tuh merasa kayak tanggung jawab buat jagain ibu saya, ayah saya, jadi saya tuh merasa diamanati untuk menjaga mereka. Jadi benar-benar ya itu semakin bingung saya harus memilih kuliah atau stay. Oke, jadi kamu merasa bertanggung jawab untuk merawat orang tua kamu karena kakak-kakak kamu berada di luar kota. Iya Bu. Terus Bu, saya juga merasa kadang-kadang tuh merasa nggak dihargai, terus kayak seringkali saya tuh merasa orang-orang tuh benar-benar salah paham dengan diri saya ya Bu. Saya tuh kadang mikir mereka tuh nggak ngerti kondisi saya gitu. Apa yang saya rasakan tuh mereka tuh nggak ngerti kondisi saya. Oke, jadi kamu merasa kecewa karena orang yang di sekitar kamu itu tidak memahami kondisi kamu. Iya. Terus selain tentang itu ya, tentang itu saya tuh juga merasa tidak percaya diri dengan kondisi saya, fisik saya. Kayak saya tuh merasa kurang aja gitu, apapun yang saya kenakan, apapun yang saya pakai, saya tuh kayak ini tuh pantas gak buat saya gitu. Saya tuh kayak mikir orang lain bakal melihat saya gimana, apakah suka dengan hal itu sih. Oke, jadi kamu itu merasa tidak pede dengan kondisi kamu saat ini. Iya. Oh iya Bu, terus saya tuh malam-malam tuh benar-benar susah tidur susah banget. Saya tuh kayak tidur tuh pukul 2, pukul 3, karena saya tuh kayak di kepala saya tuh kayak mikirin tentang apa sih masa depan saya, karir saya, orang tua saya, terus kepedean saya tuh memikirkan itu semua. Oke, jadi kamu setiap malam itu selalu merasa gelisah karena pikiran kamu ya tentang orang tua, masa depan, penampilan kamu, terus untuk melanjutkan kuliah juga. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan Teh Silvi ini mengalami permasalahan cemas akan masa depan, terus keliru juga tentang melanjutkan pendidikan, serta tidak percaya diri pada kondisi Teh Silvi saat ini, sehingga itu semua membuat Teh Silvi sulit untuk tidur di malam hari dan sulit juga untuk mengontrol emosi Teh Silvi sendiri. Jadi permasalahan yang mana dulu yang kita akan selesaikan terlebih dahulu pada sesi selanjutnya. Mungkin itu dulu ya kali Bu, yang tentang kondisi saya, tentang fisik saya, tentang kepedean saya, itu dulu aja yang diselesaikan. Oke, baik. Jadi sesi selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan mengenai ketidakpercayaan diri pada kondisi Teh Silvi. Iya. Oke, Teh Silvi, terima kasih ya sudah berkenan untuk ke
ke ruangan sesi konseling. Meskipun Teh Selvi sedang kurang sehat ya, tapi Teh Selvi bersedia untuk hadir ke ruangan sesi konseling ini. Saya ucapkan terima kasih ya Teh. Iya, sama-sama Bu, saya juga terima kasih.